Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat kiriman WA dari orang yang belum ada jumlahnya, tapi dia ngasih informasi, Pak, bahas tentang ucapan Sandiaga Uno, katanya pemerintah hendaknya terus menerus ya, mau mendengar dan mau mendengar ya, bukan gemar menangkap ya, tapi pemerintah yang tanggap, bukan yang gemar menangkap. Ini menarik juga ya. Jadi kelihatannya Sandiaga Uno sudah melihat ada gelagat yang tidak sehat ya. Setiap kritik dan perbedaan pendapat itu disikapi oleh pemerintah dengan menangkap orang yang mengkritik dan berbeda pendapat dengan pemerintah itu. Padahal yang mengkritik itu sedang menyuarakan sesuatu yang tidak diperhatikan oleh pemerintah, tapi menyentuh kepentingan rakyat banyak gitu ya. Nah, diperlukan kekuatan ya untuk sabar dari pihak pemerintah dan menangkap ya, bukan menangkap orang, menangkap aspirasi rakyat yang mungkin sekarang makin takut ya untuk bersuara kalau memang akan ditangkap ya. Ini dulu sudah pernah kejadian nih kasus seperti ini zamannya Bung Karno ya. Pengkritik paling keras di media yaitu Muchtar Lubis tuh. Sekarang media nggak ada yang berani, medianya sudah ngeblok semua. Sekarang nih media mainstream ngeblok ke pemerintah, nggak ada yang berani yang nggak seperti Muchtar Lubis ya. Dengan harian Indonesia Raya kalau nggak salah. Dia ditahan 6 tahun tuh oleh pemerintahan Soekarno yang mulai otoriter ya sejak tahun 59 atau 57 lah ya. Ya, bibit-bibit otoriter itu memang kata lembaga survei sebagaimana yang diucapkan oleh Profesor Dr. Husnul Maria, dosen UI itu sudah muncul 2014 ya. 2014 sudah muncul pemerintahan Bapak Jokowi mengarah kepada otoriter, mengarah ke otoriter sekarang 2020, dan mungkin itu semakin menguat ya kalau memang kasus-kasusnya orang berbeda pendapat ditangkap. Yang diperlukan adalah kemampuan pemerintah untuk mendengar ya, bukan gemar menangkap. Terus yang ditangkap dulu ya di zaman Bung Karno yang memang lagi mabuk kekuasaan itu. Biasa orang yang berkuasa cenderung ya kehilangan perspektif ya. Ditangkaplah Natsir 4 tahun setengah ya, 4 tahun 6 bulan kalau nggak salah penjara tanpa diadili. Hamka 2 tahun 4 bulan tanpa diadili. Muhammad Rum, Kasman itu Jaksa Agung pertama Republik Indonesia ya, Muhammad Rum. Siapa lagi yang tidak ditangkap itu? Hatta ya, Muhammad Hatta. Sebagaimana Pak Harto itu tidak berani menangkap Ali Sadikin, nggak tahu kenapa tuh sampai akhir hayatnya. Tapi Pak Harto tetap mencegah keluar negeri ya. Siapa? M. Nasir yang dulu ditahan di zaman Soekarno. Pak Nasir kemudian dilarang keluar negeri di zaman Pak Harto. Memang kekuasaan begitu, ketika dikritik dia mengeras ya, dan kemudian membungkam lawan-lawan politiknya. Jadi untuk masyarakat madani, untuk Rizal Ramli itu memang perlu hati-hati ya. Tapi Rizal Ramli dia udah punya cara dia, karena dia sudah lulus dari penjara Cipinang itu. Jadi untuk yang belum pernah di penjara, hati-hati ya. Mungkin Rizal Ramli sih nggak ditangkap ya, tapi yang lain belum pernah kena penjara itu hati-hati ya kan. Kalau saya ya enggak lah, saya kan bukan, saya tukang donat. Kalau pemerintah nangkep saya itu dia turun derajatnya. Oh, tukang donat ditangkap, malu, pemerintah malu. Kalau dia nangkep Syah Ganda gitu kagak ya, nangkep Kiflani Zen, tuduh makar gitu gagah. Tapi kalau nangkep tukang donat
Ya udah gitu aja ya, kita ingatkan pemerintah, negeri ini negeri kita bersama ya, jadi ya mendengarlah ya, jangan silau oleh tipuan dunia dan rencana yang gagah-gagah dalam membangun negeri sementara rakyatnya susah. Saya Yudi Pramuko, Tuhan dari Parang YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Saya habis makan nih barusan di sholat Jumat, habis makan ini apa sayur toge bening, udah habis. Kan ada makanan siang gratis, saya baru ke bagian terakhir tuh kosong, udah sayur bening, tahu sama ini apa itu pare yang pahit itu enak tuh, dioseng-oseng sampai istri saya habis tadi. Tempe habis, tahu habis, sayur habis. Ke bagian terakhir jam 2 saya sengaja datang agak terlambat, tiduran dulu di masjid tadi. Masjid tadi di Alamin nggak ada ininya, nggak ada karpetnya. Di ini katanya di laundry. Ya sholat seperti biasa, penuh sholatnya, sholat Jumat. Ya, nggak usah khawatir lah ya kan. Virus corona, ya kalau mati kenapa mati? Takut amat tuh mati sih. Takut. Berarti kalau takut mati itu berarti kemungkinan dua ya. Satu punya utang, dua itu punya dosa banyak yang belum tobat. Makanya sholat jangan di sholat subuh tuh ke masjid laki-laki, jangan siangan mulu kayak orang Kristen aja yang nggak pernah sholat. Orang Kristen nggak pernah sholat subuh, siangan. Yang bener apa hidup jadi muslim tuh? Pejabat-pejabat yang muslim tuh sholat subuh di masjid, jangan di rumah. Mobil ada, motor ada, enggak, berangkat ke masjid terdekat. Di komplek menteri apa di komplek apa kan ada masjid, jangan di rumah ngurusin negara sampai pagi. Anggota DPR juga nih rapat sampai pagi misalnya, sholatnya kesiangan, sholat subuhnya sholatnya di ruang kantor DPR. Apaan tuh? Di masjid, kan ada masjid di DPR. Jamaah ngurusin rakyat, urusin diri sendiri, jangan sampai terbakar nanti di akhirat ya. Mikirin rakyat tapi dirinya nggak dipikir nasibnya di akhirat. Gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.